Lapor Raden, pengawal Soko Kembang Tanjung menghadap. Saya datang, Raden. Saya mau sowan Kanjeng Tumenggung. Kesalahan pertamamu. Kau tidak tepat waktu. Kau terlambat. Dan yang kedua, mana dua pengawalmu? Kenapa mereka tidak ikut pulang bersamamu? Karena Kanjeng Tumenggung yang mengutus saya, maka hanya kepada Kanjeng Tumenggunglah saya akan memberi penjelasan. Tapi Romo Tumenggung sedang istirahat. Ini sudah terlalu sore. Tidak ada waktu untuk pasewakan. Lagi pula apa salahnya kamu bicara dulu kepadaku, atasanmu? Masuklah Kembang Tanjung. Kamu bisa bicara langsung kepadaku. Maaf Romo, saya kira... Ayolah, masuk. Diceritakan, Sang Kembang Tanjung kembali dari perjalanannya ke Katumenggungan. Di tengah jalan, ia dihadang oleh Raden Sombo, yang langsung menanyakan kemana Sang Kembang Tanjung selama ini pergi. Tanpa jawaban yang memuaskan, Raden Sombo marah karena merasa tidak dihormati oleh bawahannya. Namun, sebelum suasana semakin tegang, Tumenggung datang dan memerintahkan Kembang Tanjung untuk masuk ke dalam kedaton. Di dalam, Tumenggung menanyakan hal yang sama, dan kali ini Kembang Tanjung membawa bukti, topeng, ikat pinggang milik Kakutemenggungan, dan sejumlah uang untuk membayar pendekar pembunuh bernama Pendekar Bersolek. Tanda pengenal ini, saya ambil dari salah satu anggota di antara mereka. Teruskan. Dan dalam perjalanan saya kembali ke Katemenggungan, saya kembali diserang oleh lelaki bertopeng yang sama. Topeng ini memang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi ikat kepala dan ikat pinggang seperti ini, hanya prajurit Katemenggungan yang punya. Berarti prajurit kita sendiri yang mencekatmu. Satu lagi Gusti Tumenggung. Seorang pendekar kenes yang konon terkenal dengan nama Pendekar Bersolek. Memiliki ini. Kelihatannya dia dibayar untuk membunuh saya. Tapi sayang, dia dan kekenesannya tidak bisa menikmati uang ini. Dia mati sia-sia. Sombo, kalau tidak salah pendekar kenes itu akan kamu angkat ke dalam kelompok prajurit Soko. Bisa kamu jelaskan, kapan prajurit itu bisa dipakai oleh penyerang bertopeng itu? Hah? Dan kenapa pendekar pesolek itu bisa ikut terlibat dalam pencegatan Kembang Tanjung? Saya kira apa yang disodorkan oleh Kembang Tanjung itu tidak membuktikan apa-apa, Romo. Tidak ada prajurit yang meninggalkan Katumenggungan. Dan tidak ada prajurit Katumenggungan yang berada di luar Katumenggungan.
Apa mereka bukan berasal dari para juara adu tanding calon prajurit Katemenggungan? Kenapa kau berkata begitu? Pendekar pesolek contohnya. Kenapa dia serang saya? Saya kira itu urusan pribadi antara kau dengannya, Kembang Tanjung. Kalau memang urusan pribadi, seorang pendekar tidak perlu pundi uang ini, Raden. Maaf, Romo. Saya kira sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah Kembang Tanjung berhasil menemui Seto Satrio atau tidak? Dan apa hasilnya? Bagaimana jawab bisikan? Dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu itu, Romo? Masih bisa kamu jawab pertanyaan itu, Kembang Tanjung? Ini Kanjeng. Seto Satrio yang merobeknya. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kurang ajar anak itu. Aku yang akan datang sendiri mengajarnya. Saya juga ikut panas, Romo. Dada saya bergetar mendengar penjelasan Kembang Tanjung. Benarkah Seto Satrio berani merobek surat yang telah Romo kirimkan itu? Ini benar-benar kurang ajar, Romo. Ini menentang perang namanya. Tetapi, mohon Romo menyimak sebentar. Meneliti. Apakah cerita yang disampaikan oleh Kembang Tanjung itu benar? Benarkah Seto Satrio yang merobek surat itu? Seperti yang kau katakan, Kembang Tanjung? Kenapa kamu bicara begitu? Mohon diingat, Romo. Kembang Tanjung datang tidak tepat waktu. Dia pergi beberapa hari menghilang begitu saja. Dan dia tidak menceritakan kepada kita kemana dia pergi. Lalu dia pulang. Tiba-tiba menceritakan yang tidak-tidak mengenai prajurit Katemenggungan. Dan apakah Romo akan percaya begitu saja kepada Kembang Tanjung bahwa Seto Satrio yang merobek surat itu? Kalau aku percaya, apa kamu keberatan? Saya tidak mengerti, Romo. Kenapa Romo begitu mudah percaya pada orang baru ini, Romo? Kenapa Romo lebih percaya kepada Kembang Tanjung daripada kepada putra sendiri? Saya, Sombo. Karena semua yang dikatakan Kembang Tanjung itu benar. Saya saksinya. Kalau Raden Seto Satrio merobek surat dan menantang perang. Bagus Toro Dipo. Kenapa ada di sini? Dan kenapa kau bisa masuk tanpa melewati penjagaan? Ini semua berkat Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati Cudumanik yang mengantarkan saya. Ya, tahu-tahu sudah ada Tapi di saya sini. tidak mau ada orang lain ikut campur urusan saya. Kembang Tanjung, saya sudah katakan berkali-kali. Kalau saya juga punya Urusan apa? Apa perlu kamu tahu? Hei, tolong tenang. Kalian pikir kalian ini siapa? Kenapa kalian bicara sendiri dan tidak mengindahkan sedikit pun sopan santun? Apa kalian lupa? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Tidak usah kaget. Dari kekurang sopananmu masuk pendopo Katemenggungan tanpa kulonwun. Kang Mas Numoyo juga seperti itu. Tahu-tahu muncul. Nimbrung bicara. Mohon maafkan saya Kanjeng Tumenggung. Mohon maafkan saya kalau saya gerusa-gerusu. Dan Yayaan, mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Kamu benar-benar Sindu Moyo. Tabrak dulu, baru bicara. Baru minta maaf. Kacang mongso ninggalo lancaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf, Romo. Sang Kembang Tanjung menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Seto Satrio, yang membuat Tumenggung terkejut mendengarnya. Ternyata, Seto Satrio siap untuk melawan Kakutemenggungan. Di tengah situasi yang semakin tegang, tiba-tiba muncul seorang pemuda bernama Seturodipo, yang juga membawa kabar mengejutkan. Ia ingin berurusan dengan Tumenggung karena ingin mengetahui keberadaan peti emas milik Kerajaan Pajang. Namun, Tumenggung menjelaskan bahwa emas itu sudah tidak ada di tangannya, melainkan di tangan Aji Saketi, seorang sahabat lama sekaligus musuh bebuyutannya. Impian itu akan menjadi kenyataan, Gusti Tumenggung. Sayang, peti itu sudah tidak ada. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya wajib bertanya. Di mana peti perhiasan itu berada sebenarnya? Apa romomu Sindumoyo itu sudah lupa? Aku sudah bilang berkali-kali bahwa harta itu dipegang oleh Taji Saketi. Dia yang menyimpan harta itu.
Lagi-lagi Taji Saketi disebut. Saya sudah bertemu dengan Taji Saketi. Tapi penampilannya tidak meyakinkan bahwa dia banyak menyimpan harta karun sebanyak itu. Kalau begitu, kamu telah berhasil dikelabui. Kenapa Gusti Tumenggung punya keyakinan seperti itu? Sudahlah. Suatu saat nanti kalau kamu sempat datang masuk padepokannya, masuklah ke padepokan di bawah tanah yang dibangunnya. Maka akan kamu temukan sebuah kekuatan besar yang akan disiapkan menggulingkan Mataram dan membangun Pajang baru. Gusti Temenggung, kenapa Gusti menyudutkan sekali orang yang bernama Taji Saketi itu? Aku kenal sekali orang itu. Kami sama-sama murid Ki Gending Penjaling. Aku Jalugiri. Satu lagi Gelap Ngampar dan Taji Saketi adalah murid kesayangan Ki Gending Penjaling. Jangan khawatir. Tidak lama lagi kalian akan menerima ilmu pamungkas Sigar Semongko. Tapi ingat, ilmu itu baru boleh digunakan jika kalian sudah benar-benar terdesak. Iya, Guru. Tapi entah karena apa, tiba-tiba sang guru Ki Gending Penjalin sakit. Sakit dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ilmu Sigar Semongko untuk sementara tak bisa diturunkan. Tidak sabar menunggu guru yang sakit. Aku memilih terjun ke dunia keprajuritan. Kelebihan ilmu kanuragan yang kuperoleh dari Ki Gending Penjaling menyebabkan bukan saja diterimanya aku sebagai prajurit, tetapi dalam waktu singkat, aku sudah diangkat sebagai kepala keamanan Keraton Pajang. Selang beberapa waktu kemudian, Taji Saketi mengikuti jejakku. Dan seperti halnya aku, dalam waktu singkat, Taji Saketi juga mendapat jabatan. Ia diangkat menjadi kepala keamanan harta kekayaan Pajang. Karena kedudukannya itulah, Taji Saketi bisa bebas keluar masuk gedung Bondol Mekso Keraton Pajang.
Dan begitulah, Ayo, ketika pecah perang Ayo, antara cepat. Pajang dengan Mataram, ayo Taji cepat. Saketi yang seharusnya menjaga keamanan kekayaan Pajang justru mencuri peti harta yang seharusnya dijaganya itu. Sebagai kepala keamanan keraton, aku harus merebut kembali harta kekayaan Pajang dari tangan pencuri, siapapun orangnya. Hei, Taji Saketi berhenti! Kembali! Ya! Ya! Tidak. Ya! Suatu hari, Aji Saketi mendatangi rumah Jalugiri. Namun, yang ditemuinya adalah istri Jalugiri, seorang wanita yang dulu juga pernah dicintainya. Aji Saketi mencoba memaksanya untuk memberitahu keberadaan harta Pajang, tetapi istri Jalugiri benar-benar tidak tahu. Ketegangan memuncak saat anak Jalugiri datang dan mencoba melawan Aji Saketi demi melindungi ibunya. Namun, tragisnya, anak dan istri Jalugiri dibunuh oleh Aji Saketi dan anak buahnya. Dua peti harta kekayaan Pajang bisa kembali. Tetapi Pajang sendiri sudah menjadi lautan api. Karena tidak tahu lagi kepada siapa peti-peti harta karun ini harus diserahkan. Maka untuk sementara kedua peti itu, aku simpan di rumah pribadiku. Untuk beberapa lamanya, dua peti harta kekayaan Pajang itu tersimpan rapi, menunggu untuk diserahkan pada ahli waris yang berhak. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuai dengan sumpahnya, Taji Saketi datang bersama anak buahnya. Kakang Taji Saketi? Ragil Kuning, rupanya kamu yang harus menyambutku. Apa yang kakang kehendaki? Dalam kesempatan ini aku tawarkan satu perdamaian. Kalau bisa kamu tunjukkan di mana peti harta perhiasan Pajang itu disimpan. Maka kita bisa bersatu dan membangun Pajang baru. Saya raja, kamu ratunya. Aku tidak tahu menahu tentang peti itu, Kakang Taji Saketi. Kalau kamu menolak menunjukkan saya, terpaksa akan kubunuh kamu. Apapun yang akan kamu lakukan, aku tidak tahu sama sekali dengan peti-peti yang kau maksudkan. Geledah! Obrak-abrik rumah ini! Dan cari sampai dapat peti-peti itu! Cepat! Tidak! Kalian tidak berhak masuk! Lepaskan saya! Lepaskan! Diam! Ibu! Ya! Ya! Joko! 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 Anakku Joko! Biadab! Kau kejam Taji Saketi!
Sakti sudah kami temukan, Raden. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan tempat ini, cepat! Baik. Tunggu! Salam saudara seperguruanku. Akhirnya kita bertemu juga. Kembalikan peti-peti itu. Kamu tidak berhak untuk memilikinya. Dan kamu juga tidak berhak untuk menyimpannya, Jalugiri. Sigar Semongko. Jangan kaget, Jalugiri. Ilmu Sigar Semongko sudah aku dapatkan. Dan jangan kaget, kalau ilmu itu hanya diturunkan padaku dan gelap ngampar. Tapi keadaan guru, ia masih sakit. Jika benar ia menurunkan ilmu itu, akan membahayakan jiwanya. Tidak ada salahnya kan? Jika kupaksa guru segera menurunkan ilmu langkahnya itu pada kami sebelum ajalnya tiba. Kurang ajar. Berarti guru telah... Apa pedulimu? Ragil kuning! Joko Suto! Sekartaji! Ayo cepat pergi dari sini. Ibu, 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 ibu. Ketika Jalugiri pulang, ia menemukan keluarganya sudah tak bernyawa. Pertarungan sengit antara Jalugiri dan Aji Saketi pun terjadi. Jalugiri terkejut ketika mendapati bahwa Aji Saketi telah menguasai ilmu Sigar Semongko, ilmu yang sangat langka dan kuat. Meski begitu, dengan satu pukulan keras, Jalugiri berhasil melukai Aji Saketi, namun Aji Saketi berhasil melarikan diri sambil membawa seorang gadis. Gadis itu ternyata adalah anak dari Cokro Nanggolo sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Sekartaji atau Roro Denok. Kisah penuh dendam, cinta, dan perebutan kekuasaan ini kian rumit saat berbagai pihak saling bertikai demi harta dan pengaruh yang tersisa dari kejayaan Kerajaan Pajang. Rodeno! Begitulah. Sejak itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Taji Saketi. Dan tidak bisa menemukan lagi anakku. Kau tahu siapa dia? Sekartaji. Saya Bagus Torodipo, Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekartaji. Sekartaji. Iya. Sekartaji. Atau yang biasa dipanggil oleh ibundanya dengan nama Roro Denok. Roro Denok. Iya. Roro Denok yang bisa diselamatkan oleh tembong saat itu. Kalau begitu, akulah bocah perempuan yang dimaksud itu. Dina mau pulang. Dina mau pulang. Dina nggak mau tinggal di sini. Dina mau pulang. Dina mau Kamu aman di sini? Aku
Kembang Tanjung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Adakah cerita ini berhubungan dengan dirimu? Sayalah Lorodeno. Sayalah gadis kecil yang dibawa kabur oleh lelaki berdarah itu. Dan lelaki yang berdarah-darah itu adalah Taji Saketi. Taji Saketi terkenal oleh pukulan jari Sayu Toko. Sebelum ia hujamkan Sigar Semongko yang membelah dan menghancurkan rumahku. Kalau begitu Gusti Temunggung adalah Jalugiri. Romo saya sendiri. Ya, Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menerima kenyataan seperti ini? Kenapa? Taji Saketi mengaku sebagai Ki Penjalin. Kenapa dia membolak-balik cerita? Kenapa? Dan kenapa dia tega menjerumuskan saya? Untuk membunuh ayah kandung saya sendiri. Kenapa? Beno. Sejak awal, aku sudah curiga. Aku sudah melihat adanya kemiripan antara kamu dengan ibumu. Ini, ibumu juga punya tanda seperti ini. Romo, Anakku, Romo. anakku. Roro Deno.